Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simulilay Application. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memahami rangkaian direct online atau yang sering dikenal adalah rangkaian DOL, di mana rangkaian DOL ini adalah rangkaian dasar yang harus dipahami pada setiap pekerja instruksi pada sistem kelistrikan motor induksi 3 pasang. Sebelum kita lanjut pembahasannya, tolong dibantu subscribe, like, dan share agar teman-teman yang lain bisa sama-sama belajar dan memahami bagaimana merancang rangkaian kontrol serta menjadikan modal awal channel ini bisa berkembang dan terus maju agar bisa berbagi ilmu. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas menjadi dua segmen. Segmen pertama yaitunya kita akan membahas dulu apa itu rangkaian DOL serta bagaimana contoh wiring diagram, rangkaian kontrol dan rangkaian dayanya. Lalu yang kedua kita akan merancang rangkaian DOL menggunakan aplikasi Simulilay. Oke, kita masuk yang pertama yaitunya adalah pengertian dari rangkaian DOL. Rangkaian DOL adalah rangkaian starting sederhana yang berfungsi untuk memberi penghasutan arus listrik ke motor agar dapat berputar atau beroperasi. Starting DOL biasanya digunakan pada motor listrik yang berdaya kecil. Pada umumnya kalau di industri itu adalah 5,5 kW atau di bawah 7,5 HP. Kapasitas daya yang disarankan untuk menggunakan starting DOL ini adalah motor listrik dengan daya kurang dari 5,5 kW. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan starting DOL ini mengalami lonjakan arus dan konsumsi daya yang besar saat starting. Maka apabila dengan daya yang lebih dari 5,5 kW itu disarankan menggunakan starting delta ya, start delta biasanya. Prinsip kerja starting DOL. Prinsip kerja starting DOL ini terbilang sederhana sebab ketika tombol start dinyalakan maka motor langsung mengalami starting dan kemudian beroperasi secara normal. Starting DOL ini juga dilengkapi dengan proteksi berupa TOR, Thermal Overload Relay, yang akan memutus rangkaian ketika terjadi beban. Jadi salah satu pengaman di dalam motor listrik agar tidak terbakar dan lain-lain itu yang kita bisa menggunakan perangkat tambahan berupa TOR, Thermal Overload Relay. Ini kita lanjut pada rangkaian diagram starting DOL. Untuk rangkaian starting DOL ini kita melihat dahulu di bagian rangkaian dayanya ya. Di bawah itu ada motor induksi 3 fasa, lalu ada TOR, kontaktor, dan nanti di bagian atasnya ini lagi kita akan tambah yaitunya MCB 3 fasa sebagai pengaman. Lalu untuk rangkaian dayanya itu udah, lalu kita masuk ke rangkaian kontrolnya, ada MCB, TOR, tombol tekan stop, tombol tekan start, lalu ada kontaktor magnet dan lampu indikator. Oke, kita sudah berada di aplikasinya ya, aplikasi Simulilay. Di dalam pengaplikasiannya kita lebih mudah merancang rangkaian dayanya dulu daripada rangkaian kontrol, karena posisi rangkaian daya itu sangat mudah untuk memasangnya. Maka kita buat yaitunya rangkaian dayanya terlebih dahulu. Karena rangkaian daya langsung berhubungan dengan motor induksi 3 fasa, maka kita akan mengambil line-nya itu line induksi 3 fasa. Kita ambil ya. Lalu kita buat rotasinya seperti ini. Lalu komponen yang pertama yang akan kita masukkan adalah komponen dari MCB. MCB, kita cari logo MCB yang di sini. Kita cari MCB 3 fasa. Untuk kode kita buat seperti ini dulu. Lalu setelah itu nanti baru kita ubah. Setelah MCB, yaitunya kita turun ke bawah, yaitunya kita masukkan yaitunya adalah kontaktor. Kita masukkan logo kontaktor, yaitu kontaktor 3 fasa. Ini kontaktor 3 fasa.
Lalu setelah itu kita masukkan TOR, thermal over relay, yang bertujuan untuk mengamankan motor dari beban lebih. Lalu kita masukkan motor induksi 3 pasanya. Kita masukkan motor induksi 3 pasang. Lalu karena simbol di bagian pembumian ini PE, maka kita cari simbol PE. Kita masukkan simbol PE. Oke, sistem rangkaian dayanya sudah kita kerjakan. Lalu kita buat yaitunya rangkaian kontrolnya. Ya, kita masuk, yang pertama kita cari MCB. Kita cari MCB satu fasa ya. Nih, MCB satu fasa. Lalu kita hubungkan di salah satu line. Kita perbesar. Kita hubungkan salah satu line. Lalu setelah itu kita masukkan simbol TOR. Ini kita masukkan dulu. Oke. Karena posisi di rangkaian daya itu TOR itu F2, maka di bagian TOR pada rangkaian kontrol kita rubah menjadi F. Lalu untuk nomornya yaitunya kita samakan 2. Oke, maka akan berubah nomornya 95, 96, 97, 98. Lalu setelah itu kita masukkan lagi tombol tekan normally close atau tombol off. Lalu kita masukkan tombol on. Lalu kita masukkan kontaktor. Perlu kawan-kawan ketahui, pada rangkaian dayanya itu ya, kontaktor magnet terdapat simbol KM1. Maka yang kita pilih itu yaitunya adalah KM1. Seperti ini. Ini ya. Jangan KM. Jangan kita masukkan simbol K. Maka motor tidak akan bekerja. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kita masukkan. Nah, lalu kita masukkan netralnya. Netralnya. Lalu ini kita buat rotasi aja dulu, rotasi biar gampang. Nah, lalu kita masukkan indikator lampu. Kita masukkan indikator lampu agar kita bisa sama-sama melihat apakah kontaktor ini bekerja atau tidak. Kita hubungkan. Lalu kita masukkan normally open pada K1 sebagai pengunci ya. Normally open pada K1. Nah, ini kan masih simbolnya masih K1 nih. Sedangkan koilnya KM1. Maka ini harus kita rubah juga. KM dengan nomornya yaitunya adalah 1. Lalu setelah itu untuk TOR yang bagian pengamannya ini, untuk kita mengetahui ini kita hubungkan aja nih. Kita hubungkan, lalu kita masukkan indikator lampu overloadnya. Masukkan lampu indikator overloadnya. Lalu ini kita taruh di sini. Kita masukkan netralnya. Lalu yang ini kita hubungkan. Tengah sini ya. Oke. Ini adalah rangkaian yang udah kita siapkan. Oke, di sini saya jelaskan. Yang pertama ini adalah simbol MCB, ini ada TOR, lalu ada normally close pada tombol tekan, normally open, lalu ada kontaktor magnet.
Ini kita udah anggap ini udah, kita coba jalankan. Kita tekan, ini agak kita besarkan lagi. Saya lihat. Oke. Cara pengoperasiannya rangkaian ini, kita tekan MCB-nya. Begitu juga dengan MCB 3 fasa. Lalu kita tekan tombol start. Maka motor akan bekerja.